Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pagi itu mentari bersinar cerah di Baghdad. Tapi ada yang berbeda dengan Abu Nawas. Biasanya ia akan bangun dengan senyum jahil di bibirnya, siap melontarkan lelucon atau merencanakan kenakalan ringan. Namun hari ini wajahnya datar, bahkan sedikit muram. Istrinya yang sudah hafal betul perangai suaminya menatap heran. "Ada apa suamiku? Kok seperti sedang memikul beban seluruh dunia?" tanyanya. Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku lelah istriku, lelah terus-menerus memikirkan kelucuan, mencari ide-ide untuk membuat orang tertawa. Rasanya kepalaku mau pecah. Hari ini aku bersumpah tidak akan memikirkan hal-hal lucu sama sekali," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya tersenyum maklum. Ia tahu sumpah Abu Nawas seringkali tak bertahan lama. Abu Nawas keluar rumah dengan langkah gontai. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar, berharap keramaian di sana bisa mengalihkan pikirannya dari segala bentuk kelucuan. Ia berjalan melewati penjual rempah yang wangi, tukang roti dengan senyum lebarnya, dan pedagang kain yang memamerkan dagangannya. Ia berusaha keras untuk tidak memperhatikan gerak-gerik lucu seekor kucing yang mengejar kupu-kupu, atau celotehan kocak seorang anak kecil yang menirukan suara kambing. "Fokus Abu Nawas, fokus. Hari ini tanpa kelucuan, tanpa tawa," bisiknya pada diri sendiri. Ia akhirnya duduk di sebuah bangku kosong dekat penjual buah. Matanya menatap kosong ke depan. Tiba-tiba seorang pengemis tua dengan jenggot panjang mendekatinya. "Wahai tuan yang baik hati, sudikah kiranya memberi sedikit sedekah?" kata si pengemis dengan suara sedikit serak. Abu Nawas merogoh kantongnya. Ia menemukan beberapa keping dinar dan memberikan pada pengemis itu. "Ini Pak Tua, ambillah." "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikan Tuan," kata pengemis itu tulus. Kemudian ia berbalik untuk pergi. Namun saat ia melangkah, tiba-tiba celana dalamnya yang usang dan berlubang menyembul keluar dari balik jubahnya yang lusuh. Abu Nawas melihatnya. Seketika bibirnya berkedut. Ia mencoba menahan. "Jangan Abu Nawas, jangan tertawa. Ini bukan hal lucu. Itu kecelakaan," gumamnya. Ia menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi bayangan celana dalam yang menyembul itu terus berputar di kepalanya. Ia mencoba memikirkan hal serius seperti pajak kerajaan atau harga gandum, tapi tidak bisa. Gerakan pengemis tua itu, celana dalam yang bergoyang, semuanya terasa begitu menggelikan. Perlahan, sudut bibir Abu Nawas terangkat. Sebuah kekehan kecil lolos dari tenggorokannya. Lalu kekehan itu berubah menjadi tawa. Tawa yang pecah, tawa yang tak tertahankan. Ia tertawa terbahak-bahak sampai orang-orang di sekitar menoleh. Pengemis tua itu yang mendengar tawa Abu Nawas menoleh ke belakang dengan bingung. Ia melihat Abu Nawas yang masih tertawa sambil memegangi perutnya. Abu Nawas dengan sisa tawanya menunjuk ke arah pengemis itu. Maafan aku kakek, bukan kau yang lucu, tapi itu." Ia menunjuk ke arah celana dalam pengemis yang masih menyembul. Pengemis itu meraba-raba pantatnya, menyadari apa yang terjadi. Ia pun ikut tersipu malu, tapi kemudian ikut tersenyum tipis. Abu Nawas menyeka air mata tawanya. "Sepertinya aku memang tidak bisa hidup sehari pun tanpa kelucuan. Kelucuan itu seperti udara kakek, kita membutuhkannya untuk bernapas." Pengemis itu mengangguk, lalu bergegas membetulkan celananya.
Abu Nawas, meskipun sumpahnya pagi itu gagal total, tapi merasa lega. Beban di kepalanya hilang, digantikan oleh rasa geli yang menyenangkan. Ia sadar bahwa mencari dan menemukan kelucuan adalah bagian dari dirinya, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari, bahkan jika ia mencoba. Di sebuah desa yang ramai, Abu Nawas dikenal sebagai orang cerdik yang selalu berhasil mengelabui orang-orang serakah atau licik. Namun kali ini, ia berhadapan dengan seorang yang tak disangka. Seorang kakek tua yang ternyata sangat licik dan suka mengerjai orang, termasuk Abu Nawas sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar ketika seorang kakek datang menghampirinya sambil membawa kendi. "Wahai anak muda, kau terlihat baik hati. Tolong belikan aku roti di toko sana. Aku haus dan lapar, tapi tak punya uang," kata si kakek dengan suara lirik. Merasa kasihan, Abu Nawas pun membeli roti untuk si kakek. Namun saat ia kembali dan menyerahkan roti tersebut, si kakek malah menuangkan isi kendi ke tangan Abu Nawas. "Sebagai tanda terima kasih, minumlah ini, susu kambing murni," kata si kakek tersenyum. Namun, begitu Abu Nawas mencium aromanya, ia tersentak. Itu bukan susu, melainkan air bercampur tepung basi. Si kakek tertawa kecil lalu berlari pergi, meninggalkan Abu Nawas yang kebingungan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun ikut tertawa. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas duduk di alun-alun ketika si kakek datang lagi. Kali ini ia menangis terseduh-seduh. "Abu Nawas, tolong aku. Aku kehilangan sekantong uang perak di jalan. Itu semua tabunganku," keluh si kakek tua. Merasa iba, Abu Nawas segera mengajak warga untuk mencari. Mereka menyisir setiap sudut jalan selama berjam-jam. Namun, setelah lelah mencari, si kakek tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku hanya bercanda, Abu Nawas. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar peduli pada orang tua sepertiku?" katanya sambil tertawa. Mendengar itu, warga mulai kesal, dan Abu Nawas merasa dipermainkan untuk kedua kalinya. Namun ia tetap sabar dan hanya menggelengkan kepala. Beberapa hari kemudian, si kakek kembali datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah panik. "Abu Nawas, tolong aku, Abu Nawas. Cucuku terjebak di sumur belakang rumahku. Aku tak bisa mengangkatnya sendiri." Kali ini Abu Nawas mulai curiga, tapi ia tetap pergi bersama warga menuju sumur. Saat mereka tiba, si kakek tiba-tiba tertawa dan berkata, "Hahaha, tidak ada siapa-siapa di dalam sumur itu. Aku hanya ingin melihat, apakah kalian masih mau menolongku setelah kejadian sebelumnya?" lanjut si kakek. Warga mulai marah, dan Abu Nawas merasa cukup sudah. Ia berpikir cepat lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah kek, kalau begitu aku akan melaporkanmu kepada hakim karena telah membohongi orang banyak." Si kakek masih tertawa dan berkata, "Mana mungkin hakim mau menangkap seorang kakek tua sepertiku?" Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku membuktikan sesuatu." Ia lalu berpura-pura melihat ke dalam sumur dan berteriak, "Astaga, ada karung emas di dalam sumur ini!" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, si kakek yang serakah langsung berlari dan menjulurkan kepalanya ke dalam sumur untuk melihat sendiri. Namun saat ia terlalu condong ke depan, yur, si kakek terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Warga yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak langsung menolong si kakek.
melainkan membiarkannya sebentar sebagai pelajaran atas kejahilannya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas akhirnya berkata, "Nah, sekarang kau tahu bagaimana rasanya dikerjai, kek. Semoga kau tidak mengulanginya lagi." Si kakek yang basah kuyup dan menggigil akhirnya mengangguk dengan pasrah. Sejak hari itu, ia berhenti mengerjai orang dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Suatu pagi di pasar kota, terdengar suara gaduh dari sebuah lapak ayam. Para pembeli tampak berkerumun, menyaksikan perdebatan sengit antara seorang tukang ayam dan Abu Nawas. "Ini mustahil, tidak masuk akal," teriak si tukang ayam sambil melipat tangannya. "Justru masuk akal," balas Abu Nawas dengan senyum tenang. Penduduk sekitar penasaran. "Ada apa ini? Apa yang mereka perdebatkan?" Salah seorang dari kerumunan menjelaskan bahwa Abu Nawas bilang ayam yang dijual tukang ayam ini sebenarnya bukan milik tukang ayam, tapi milik ayam itu sendiri. Orang-orang saling pandang. Apa maksudnya? Tukang ayam menggeleng kuat-kuat. "Abu Nawas, jangan bercanda. Aku yang membesarkan ayam-ayam ini, memberi makan, merawat mereka. Jadi ayam-ayam ini adalah milikku." Abu Nawas tersenyum. "Benarkah begitu? Lalu coba jawab pertanyaanku. Ayam ini dari mana asalnya?" "Ya dari peternak ayam," jawab tukang ayam. "Dan sebelum itu?" "Ya dari induknya." "Lalu apakah kau yang bertelur?" tanya Abu Nawas sambil menaikkan alis. Tukang ayam mulai bingung. "Tentu saja tidak, ayamlah yang bertelur. Jadi yang menghasilkan ayam adalah ayam itu sendiri, bukan dirimu," kata Abu Nawas santai. "Jika ayam-ayam ini berasal dari ayam lain dan bukan dari tanganmu, maka secara hukum bukankah ayam-ayam ini sebenarnya milik sesama ayam?" Penduduk yang mendengar itu mulai tertawa. Benar juga. Si tukang ayam tidak mau kalah. "Tunggu dulu, kalau begitu aku bisa bilang bahwa gandum yang kau makan bukan milikmu karena berasal dari tanah dan hujan. Tapi kenyataannya yang mengolah gandum menjadi roti adalah manusia, sama seperti ayam aku yang memeliharanya hingga besar." Abu Nawas mengangguk. "Bagus, bagus. Jadi menurutmu yang merawat sesuatu memiliki hak atasnya?" "Tentu saja," jawab si tukang ayam. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, para istri yang selama ini merawat suaminya sejak muda hingga tua, seharusnya merekalah yang memiliki suaminya, bukan?" Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Seorang pria di belakang berbisik, "Wah, kalau begitu aku benar-benar milik istriku sepenuhnya." Tukang ayam terdiam mencoba mencari jawaban. Wajahnya merah padam. "Kau hanya bermain kata-kata, Abu Nawas." "Bukan, aku hanya menunjukkan bahwa tidak semua kepemilikan sesederhana yang kita kira," ujar Abu Nawas santai. Akhirnya si tukang ayam menyerah. Baiklah, aku tidak akan memperdebatkan ini lagi. Tetapi tetap saja ayam-ayam ini milikku." Abu Nawas tertawa. "Tentu saja, aku hanya ingin mengingatkan bahwa dalam hidup tidak semua yang kita klaim sebagai milik kita benar-benar milik kita. Kadang-kadang kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan." Si tukang ayam mendengus. "Baiklah, kalau kau ingin ayam ini, kau tetap harus membayarnya, Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat tangan. "Oh, aku tidak mau membeli ayam. Aku hanya ingin bertanya." Semua orang tertawa lagi, sementara tukang ayam hanya bisa mengelus dada karena sadar telah masuk ke dalam jebakan debat Abu Nawas.
Dan hari itu, cerita Abu Nawas melawan tukang ayam menjadi bahan tertawaan di seluruh pasar. Suatu hari, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar dari hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Halah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh." Rupanya, alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah kepala suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak kepala suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa?" tanya kepala suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Bagus, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah," perintah kepala suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya kepala suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Kalau begitu, masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan terkejut. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Dan kini giliran Abu Nawas. "Hei, buah apa yang kau bawa itu?" tanya kepala suku. "Ini buah cermet Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah kepala suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan penasaran. "Iya, benar. Tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Loh, apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak.
Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. "Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang," balas Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa," ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana, ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja menyambut. "Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. "Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang. Dan aku ingin kau memainkannya," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik?" balas Abu Nawas. "Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah kemari," ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. "Paduka Yang Mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. "Maaf Yang Mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana?" tawar Abu Nawas. "Baik, aku turuti permintaanmu, tapi dengan catatan permainan serulingmu harus membuatku terkesan," ujar Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir," timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. "Mereka ini siapa Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. "Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku," kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. "Aduh, sialan, aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka," pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya," perintah Baginda Raja. "Tenang dulu Paduka,
Saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama, ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak, karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tegas Baginda Raja. Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya, puji Abu Nawas. Itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan, timpal Abu Nawas. Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya, tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada Abu Nawas, buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Pada suatu hari, seorang bangsawan kaya datang menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon, hanya ditemani sepotong roti dan air. Bangsawan itu mengejek, Abu Nawas, hidupmu begitu sederhana. Tak bosankah makan roti kering dan air tiap hari? Abu Nawas tersenyum. Justru dengan itu aku merasa ringan dan tenang. Bangsawan itu tertawa. Kalau kau mau, aku bisa berikan pekerjaan di rumahku. Gajimu besar, makanan lezat, dan pakaian mewah. Abu Nawas menatapnya lalu bertanya pelan, apa syaratnya? Bangsawan itu menjawab, kau harus selalu siaga, patuhi semua perintahku, dan jangan membantah. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu memecah roti keringnya dan mencelupkan ke air. Terima kasih,
Tapi aku lebih memilih roti dan air yang kutelan dengan bebas daripada makanan lezat yang membuatku kehilangan kehendak. Bangsawan itu bingung. Tapi kau akan tetap miskin, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Mungkin menurutmu aku miskin, tapi hatiku tak pernah lapar. Dan pikiranku tak pernah dibebani takut kehilangan. Itu bagiku adalah kekayaan. Kemudian beberapa anak kecil datang berlarian ke arah Abu Nawas, memeluknya sambil tertawa. Mereka membawakan buah dan bunga liar dari ladang. Anak-anak itu berkata, "Tuan Abu Nawas, ini buatmu." Abu Nawas tersenyum kepada bangsawan tersebut. Lihat, bahkan yang kecil pun tahu cara berbagi. Hidup sederhana tapi hati penuh. Pesan dari cerita ini, kadang orang yang terlihat tidak punya apa-apa justru memiliki segalanya, ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan. Hidup sederhana bukanlah kelemahan, melainkan pilihan yang penuh kekuatan. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya tersebut, berbagai hal dari mulai kebijaksanaan sampai tentang soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran, di mana keduanya itu sangat bertolak belakang. Menurutnya kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Akan tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran," ujar Abu Nawas. "Itu tidak mungkin, Abu Nawas, keduanya sangat berlawanan. Ibarat minyak dan air, mereka tak mungkin bisa menyatu," bantah Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, aku bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus masuk akal, Abu Nawas. Namun apabila kau tidak bisa, kau harus menerima hukuman, yaitu dicambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kau berani?" tantang Baginda Raja. "Tentu saja saya berani," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah tantangan tersebut dimulai, Baginda Raja membuat peraturan baru. Bagi siapa saja yang ingin menghadap Baginda Raja akan ditanya maksud dan tujuannya. Apabila berbohong, maka akan dicambuk 100 kali. Namun apabila jujur, akan diizinkan. Dan semenjak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ke istana menemui Baginda Raja. Ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu kedua penjaga merasa heran. "Loh, memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan?" tanya si penjaga. "Tidak, sama sekali aku tidak bersalah," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak bersalah, mana mungkin akan dicambuk? Tuan, lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja?" tanya penjaga istana. "Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap telah berbohong," terang Abu Nawas. Maka bertambah bingunglah penjaga tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Baginda Raja lantas mendatangi Abu Nawas. "Woi, kenapa kalian? Kenapa Abu Nawas tidak dipersilahkan masuk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami bingung. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri kepada Abu Nawas," jawab penjaga istana. "Wahai Abu Nawas, jelaskan padaku,
apa yang membuat kedua penjaga itu bingung? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya, apa tujuanku datang kemari? Lalu aku jawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, bukan? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapanku, jawab Abu Nawas. Lalu, kenapa kau bilang akan dicambuk? Berarti kau telah berbohong, Abu Nawas. Sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja. Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silahkan hukum saya, cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas tersebut membuat Baginda Raja kebingungan. Kalau ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Tapi tujuan Abu Nawas ke istana untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana perkataanmu yang benar? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, itu yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran. Dengan demikian, saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebenaran dan kebohongan meskipun bertolak belakang, tapi bisa menyatu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang. Alkisah, pada suatu ketika Abu Nawas akan ke negeri seberang dengan tujuan urusan berniaga. Dengan caranya inilah ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan ternyata keberhasilan Abu Nawas tersebut membuat Abu Jahil merasa iri. Ia ingin bisa sukses seperti dirinya. Dalam hati Abu Jahil berkata, aku harus tahu bagaimana cara dia berdagang. Kemudian ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang menyiapkan perbekalan, Abu Jahil bertanya, "Hei Abu Nawas, kau mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku mau pergi ke negeri seberang." Mendengar itu Abu Jahil tidak melewatkan kesempatan tersebut. "Oh ya, boleh aku ikut?" tanya Abu Jahil. "Boleh saja, tapi ongkos kamu tanggung sendiri ya," jawab Abu Nawas. "Tentu saja kawan, kau tak usah khawatir," balas Abu Jahil. "Baguslah, tapi ada kepentingan apa kau ikut denganku?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin belajar dagang kepadamu, biar bisa sukses sepertimu," jawab Abu Jahil. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah," ucap Abu Nawas. Maka keduanya pun menuju pelabuhan untuk menumpang sebuah kapal besar. Setelah kapal mulai menyeberangi ke tengah lautan, tiba-tiba Abu Jahil menangis ketakutan. Melihat itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kau kenapa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, tangisan Abu Jahil malah bertambah keras. Apalagi ketika gerakan kapal tak stabil karena terguncang oleh ombak besar. Semakin lama tangisan Abu Jahil semakin keras dan tak terkendali, sehingga membuat para penumpang kapal merasa terganggu dengan tingkah Abu Jahil ini, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian nakoda kapal mendekatinya dan membujuk supaya Abu Jahil tenang. Begitu pula dengan orang-orang sekitar. Mereka berusaha menenangkannya, namun usaha mereka sia-sia saja. Tangisan Abu Jahil tidak mau berhenti. Akibat kejadian ini,
para penumpang kapal mulai kesal dan menyalahkan Abu Nawas, sebab dialah yang mengajak Abu Jahil untuk ikut serta berlayar. "Abu Nawas, suruh diam kawanmu itu. Kami semua sangat terganggu," kata mereka. "Iya, aku yang bertanggung jawab. Aku akan membuatnya diam," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyuruh penumpang kapal untuk melempar Abu Jahil ke laut itu. "Kok serius Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, lempar saja," perintah Abu Nawas memastikan. Tanpa pikir lagi, para penumpang langsung melempar Abu Jahil ke lautan. Abu Jahil yang tidak bisa berenang terombang-ambing oleh ombak dan hampir tenggelam. Di saat itulah Abu Nawas segera menyelamatkannya dan mengangkatnya kembali ke atas kapal. Tindakan Abu Nawas ini ternyata berhasil membuat Abu Jahil terdiam. Ia hanya duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Ia terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang kapal lantas bertanya kepada Abu Nawas kenapa tindakannya tersebut bisa membuat Abu Jahil terdiam. Abu Nawas pun menjawab, tadinya saat dia masih berada di atas kapal, dia merasa panik dan takut akibat goncangan ombak lautan. Tapi begitu dia merasakan langsung ombak lautan, dia menjadi berpikir nyaman di atas kapal. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas bercanda. "Wahai Abu Nawas, aku ada teka-teki untukmu. Apakah kau bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, beritahu saya apa teka-tekinya," tantang Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, bila kamu mempunyai 3 apel dan 4 jeruk di satu tangan, dan 4 apel dan 3 jeruk di tangan lainnya, apa yang kamu punya?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Yang pasti saya akan mendapatkan tangan saya menjadi besar sekali," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan terkesan dengan pemikiran cepat Abu Nawas. "Berarti kau mempunyai tangan seperti penyihir Abu Nawas yang dapat menyimpan buah sebanyak itu," celetuk Baginda Raja. Keduanya pun kembali tertawa terbahak-bahak. Ini membuktikan bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak ada batasannya. Kisah seorang pandai besi dan wanita cantik. Dikisahkan ada seorang pandai besi yang mempunyai keajaiban luar biasa. Kalau ia memanggang besi di dalam bara api, tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangan secara telanjang. Cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar. Hingga pada suatu ketika ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut. Ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenarannya. Apakah cerita ini nyata atau hanya cerita bohong belaka? Setelah ia sampai di rumah pandai besi, ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan orang-orang. Kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menempa besi dengan bara api. Beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api, mengambil besi yang merah menyala untuk ditempanya. Berulang-ulang dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan. Begitu sang ulama menyaksikan sendiri, ia pun berdecak penuh kekaguman dan terbesit niat di hati untuk mencari tahu
Amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa? Ketika si pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya, sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya, "Malam ini aku ingin menjadi tamu Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" tanya sang ulama. "Ya, dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab si pandai besi. Sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam. Setelah selesai makan, sang ulama pun dipersilahkan untuk beristirahat. Disinilah ia mulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si pandai besi. Akan tetapi hingga waktu menjelang tidur, ia tidak menjumpai suatu kelebihan. Si pandai besi hanya melakukan sholat fardu tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus, seperti berzikir sampai tengah malam ataupun sholat sunnah dengan jumlah rokaat yang banyak. Mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya, pikir sang ulama. Besok malamnya ia kembali meminta untuk diizinkan menginap di rumahnya. Di malam yang kedua, sang ulama sengaja tidak tidur. Ia terus mengawasi gerak-gerik si pandai besi hingga waktu menjelang subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si pandai besi masih tetap sama. Ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur istirahat. Karena penasaran, pada keesokan harinya sang ulama berkata kepadanya, "Wahai Tuan, sudah sering kali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan keajaiban itu. Tetapi setelah beberapa malam aku perhatikan, aku tidak menjumpai kelebihan dalam ibadah fardu ataupun ibadah sunnahmu. Lalu dari manakah karomah itu kamu peroleh?" tanya sang ulama. Si pandai besi kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik keajaiban yang aku miliki, ada kisah yang sangat menarik. Dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku, namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan, karena rupanya ia adalah perempuan alim dan ahli ibadah. Bulan demi bulan terus berganti, hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu seraya berkata, "Tuan, aku sedang kelaparan, berilah saya sedikit makanan." Aku pun membalasnya, "Apa kau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu? Aku tidak akan memberimu makanan, kecuali kau bersedia tidur denganku." Kemudian si wanita kembali berkata, "Sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kematian. Aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Ia pun lalu pergi meninggalkan rumahku. 2 hari kemudian ia datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Ia masuk dan duduk di dalam rumah, dan aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir, seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah?" Aku pun menjawab, "Aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku." Mendengar apa yang aku katakan, ia bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikit pun. Ia terus melangkah keluar rumah, menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian ia datang kembali. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat tubuhnya kian kurus kering, suaranya terbata-bata, punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Kemudian ia berkata kepadaku, "Tuan, aku telah merasa kesulitan untuk mencari makan, dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan? Berilah saya makanan, tapi ikhlas karena Allah," pinta wanita tersebut. "Ya, tentu saja ada, tapi kalau kau bersedia tidur denganku," jawabku kepadanya. Ia kemudian menundukkan wajahnya beberapa saat.
Lalu ia pun masuk ke dalam rumahku dan duduk di kursi. Padahal saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya, si wanita tak menyentuhnya sama sekali. Tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah Allah. Dalam hati aku berkata, betapa bejatnya diriku ini. Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang salehah. Ia sangat taat terhadap agamanya. Ia sudah berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan. Tetapi kamu tidak bisa menahan nafsu bejatmu. Padahal ia dapat mencegah kemaksiatan. Ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya. Kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu atas segala perbuatanku. Aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina. Lalu aku dekati dia yang masih terpaku di depan makanan. Makanlah hidangan ini, kamu tidak perlu khawatir. Aku tak akan meminta persyaratan itu. Makanan ini kuberikan semata-mata hanya karena Allah. Begitu mendengar ucapan itu, ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat. Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanan. Aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak. Tanpa sengaja, sebuah bara api jatuh mengenai kakiku. Ternyata kakiku tidak melepuh, bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali. Aku pun menghampiri wanita itu. Berbahagialah engkau, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Begitu mendengar perkataanku, lalu ia buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya. Ia langsung bersujud syukur seraya berkata, Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepadaku apa yang ku kehendaki terhadap lelaki ini, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Selesai berkata demikian, wanita cantik itu mati dalam keadaan masih bersujud. Dan sejak kepergian wanita cantik itu, aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya. Setelah mendengar penuturan kisah tersebut, sang ulama pun akhirnya mengetahui di balik keajaiban yang dimiliki si pandai besi. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul Jinan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang wali Allah dari Indonesia, tepatnya dari daerah Banten, di mana ia menghabiskan hidupnya menjadi ulama besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak ada bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang hadir di persidangan tersebut punya dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Ia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kau tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung, tutur Baginda Raja melanjutkan. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar pergi ke rumah Abu Nawas untuk memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Namun hadiah tersebut ditolaknya. Untuk apa ini? Sudah, bawa pulang saja uangmu, kata Abu Nawas. Tolonglah Tuan Abu,
terimalah hadiah dari saya. Ini sebagai ucapan terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak? Tanya si saudagar. Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudah, bawa pulang saja, jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas pun tak menjawab. Si saudagar pun menjadi bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan jauh. "Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana?" tanya si saudagar. "Aku akan berziarah ke tanah suci Mekah," jawab Abu Nawas. Mendengar itu terbesit di benak si saudagar ingin berkhidmat kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. "Boleh saya ikut, Tuan Abu?" pinta si saudagar. "Untuk apa? Perjalanannya sangat melelahkan. Kau pasti tidak mampu," tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. "Baiklah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kau pilih jadi apa?" tanya Abu Nawas. "Saya jadi pengikut saja, Tuan Abu. Biar Tuan Abu yang memimpin," jawab si saudagar. "Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya. Asalkan kau tahu bagaimana menjadi pengikut," balas Abu Nawas. Mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. "Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpinnya," kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikan kepada Abu Nawas. "Aku ini kan pemimpinmu. Aku perintahkan agar kau memperbolehkan aku melindungimu," balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan. "Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya dan Tuan Abu yang jadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya," pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api." Abu Nawas langsung menegurnya. "Hei, kau tak boleh melakukan itu. Aku yang akan melakukannya," ujar Abu Nawas. "Saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja. Biarkan saya yang mengumpulkan kayu," balas si saudagar. "Tapi aku tak akan membiarkan kau melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya," jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya. Setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan padamu semata-mata mengharap ridha Allah. Dan aku tidak mau kebaikanku ini menjadi hutang jasa kepadamu. Kalau kau ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan atau berharap orang yang kau tolong akan membalas untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki." Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan. Dan kebaikan itu akan Allah balas ketika orang itu sedang membutuhkan. Sedangkan untuk saat itu, Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, si saudagar tak pernah diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas.
Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, apa maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian, satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab. "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Oh ya, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab, jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. "Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, tebakannya apa?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana, Paduka, tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu." "Bagaimana, Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah, Abu Nawas. Jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah, Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah, Paduka.
Angin itu terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. Saya tidak tahu Abu Nawas apa jawabannya, tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki tidak mempunyai kaki, Paduka. Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang cerdik, Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja mendapatkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili, jawab salah satu warga. Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan, ujar Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari, supaya lekas diadili, sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian, kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil, tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. Apa kesalahanmu? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan, jawab si terdakwa. Kenapa kamu melakukannya? Tanya Abu Nawas kembali. Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui, balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Tanya Abu Nawas. Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan, jawab si terdakwa. Untuk apa kau lakukan itu? Tanya Abu Nawas lagi. Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya,
jawab si terdakwa. Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara, kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim, ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu? Pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan ada 2 sahabat karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut, Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur. Sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia.
Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya.
dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah, dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu. Mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak.
Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Abu Nawas dan Raja nongkrong di kuburan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota Baghdad, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai peringatan besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama, berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. "Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita akan mati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku?" tanyanya. "Berbuatlah apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Baginda Raja lagi. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain," ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. "Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas, berikan jawaban terbaik.
Buktikan bahwa kau ingin bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil, jawab Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi utang-utangmu, balas Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu dan janganlah menolongku, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja.